Shalom, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Kamis 25 November 2021, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 2. Saya akan membaca, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Yesaya dengan 3 bagian. Bagian yang pertama, Proto Yesaya, ditulis sebelum pembuangan. Yang kedua, Deutro Yesaya, ditulis setelah pembuangan. Yang ketiga, Trito Yesaya, ditulis sesudah pulang dari pembuangan. Nas kita kali ini Trito Yesaya, tentunya sesudah kembali dari pembuangan. Setelah mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun, gak tanggung-tanggung Bapak Ibu, Allah kembali mengembalikan orang Yahudi ke Yerusalem dan Yehuda. Nabi Yesaya menggambarkan luapan sukacitanya atas kebebasan kembali yang mereka raih. Allah telah meneguhkan panggilannya atas mereka sebagai umatnya yang kudus, memulihkan kehormatan bangsa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang berada di rumah, dimanapun berada, siapakah yang disebut bangsa Allah? Yaitu kita yang telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus pastinya. Berarti saya, kamu, kita semua adalah bangsa Allah yang telah dimeteraikan menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebagai bangsa, sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah? Banyak hal yang boleh kita lakukan untuk menyandang predikat sebagai anak atau bangsa Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dan sesama manusia. Dengan cara apa? Loyal, patuh, setia kepada perintah Tuhan dalam keadaan apapun. Tidak hanya dengan perkataan, tidak hanya dalam satu lagu atau pujian, tapi juga perlakuan. Kasih secara vertikal saya dengan Tuhan itu tidak cukup. Kasih vertikal itu boleh kita artikan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, raga. Kalau dihubungkan dengan titah pertama sampai titah yang keempat antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, kasih horizontal, saya dan sesama manusia juga alam sekitar. Jika dihubungkan dengan titah yang kelima sampai yang ke-10. Perintah Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kita.
dasar kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Mewarnai kehidupan kita sebagai anak Tuhan, selalu kita disebut imago Dei, segambar dengan Tuhan. Dalam istilah lain disebut like father like son. Karakter anak Allah yang mencerminkan karakter Allah. Dalam ajaran-ajarannya, Alkisah seorang Mahatma Gandhi yang sangat mengagumi akan ajaran-ajaran Tuhan yang bersifat humanis, kemanusiaan, yang selalu memperhatikan orang-orang lemah, orang yang terpinggirkan, kaum marginal, dan lain sebagainya. Itu idealnya karakter anak Tuhan. Namun pada saat itu beliau, dalam arti Mahatma Gandhi tadi, tidak menemukan karakter anak Tuhan itu ada pada anak-anak Tuhan di sekitarnya. Sehingga dia menjadi tawar hati. Karakter anak Tuhan bukan hanya cover belaka. Karakter anak Tuhan bukan hanya isapan jempol, tapi benar-benar mewarnai seluruh kehidupan kita. Kita sebagai bangsa Allah yang menjunjung tinggi akan kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak, mari Ibu, mari Saudara, sebagaimana satu lagu ini membuat kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Sing a song, menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
Amin, kita berdoa. Bersyukur senantiasa jika kami anak Tuhan, kami bangsa Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam tindakan, perbuatan, tingkah laku kami. Mengasihi Tuhan secara vertikal dan mengasihi sesama kami manusia dan alam sekitar kami secara horizontal. Itulah tugas sebagai anak Tuhan, tugas sebagai pembawa panji atau bendera Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami melakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kami setiap waktu. Selalu berdoa buat para jemaat Tuhan, baik HKBP Tojo dan seluruh anak Tuhan di dunia ini. Mampukan mereka menyenangkan hati Tuhan dalam tindakan, perlakuan, tidak hanya nyanyian, tidak hanya ucapan saja, tapi benar-benar dilakukan demi memuliakan nama-Mu. Dikala mereka menghadapi dinamika kehidupan, mari Bapa Tuhan angkat pergumulan-pergumulan mereka. Meyakini dikala Tuhan mau, biarlah pergumulan itu nantinya menjadi sesuatu berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupan kami. Mampukan kami menyenangkan hati Tuhan sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.